Kembali bertemu dengan saya Wayan Salman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali mengupdate pemahaman sahabat guru hebat, kepala sekolah dan tentunya pengawas sekolah yang pada kesempatan ini akan saya tuntaskan pemahaman tentang SKP 2021 mudah, praktis, dan otomatis. Tentu ini dilengkapi dengan regulasi terbaru yang telah berhasil saya update khususnya di pemahaman, mulai dari PP nomor 30 tahun 2019, Permenak PAN dan RB nomor 3 tahun 2021, dan tentunya adalah Surat Edaran Permenak PAN dan RB nomor 3 tahun 2021, dan juga yang terakhir adalah di SE BKN nomor 1 /SE/1 Romawi tahun 2022. Nah, di aspek SKP 2021 mudah, praktis, dan otomatis ini, maka saya juga sudah berhasil menyelesaikan 4 aplikasi SKP kepala sekolah yang di sini sudah saya beri kode 10, SKP guru sebagai wali kelas kode 9G, dan juga SKP guru disertai wakil kepala sekolah, kepala lab, dan juga kepala perpustakaan dan kepala bengkel dengan kode 9W, dan yang terbaru ini adalah aplikasi SKP pengawas sekolah dengan kode 11. Nah, tentu sahabat guru hebat, silakan memilih sesuai jabatan yang dipercayakan saat ini, apakah di kepala sekolah, guru sebagai wali kelas, atau guru dengan wakil kepala sekolah, dan tentunya di sini adalah di pengawas sekolah. Nah, saya mulai dengan bahwa kunci keberhasilan di dalam penyusunan SKP tahun 2021, tentu yang paling pertama itu adalah telah melakukan telaah terhadap regulasi penyusunan SKP tahun 2021. Ini yang menjadi tahapan penting di dalam keberhasilan menyusun SKP 2021 yang tuntutan dari PP nomor 30 tahun 2019 mengamanatkan bahwa SKP tahun 2021 itu dibuat menjadi 2 bagian, yaitu periode Januari sampai dengan Juni dan juga periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, setelah berhasil menelaah regulasi 4 yang sudah saya sebutkan di awal, maka di tahap berikutnya adalah paling menentukan bagaimana keberhasilan menetapkan penjabaran mutu kinerja kepala dinas yang tentunya nanti akan diturunkan kepada kinerja utama kepala sekolah, dan di berikutnya tentu bagaimana kinerja kepala sekolah ini akan dimuat oleh guru, dan di terakhir baru kinerja utama pengawas juga akan mengambil jabaran mutu yang sudah dititipkan oleh atasan langsung, yaitu kepala dinas, kepada setiap pengawas yang ada. Nah, di yang ketiga tentunya tahap berikutnya adalah di sekolah tentunya bagaimana menetapkan penjabaran mutu yang telah dirumuskan, baik kinerja prioritas kepala sekolah yang akan diturunkan kepada guru dan juga tata usaha yang ada di sekolah. Maka poin pentingnya di sini adalah bagaimana kepala sekolah sudah berhasil menetapkan penjabaran mutu masing-masing itu kepada koordinator yang ditunjuk atau ketua daripada masing-masing penjabaran mutu tersebut, sehingga dipastikan bahwa semua tahapan itu dilaksanakan
dan dilakukan pengukuran kinerjanya pada saatnya nanti dilakukan penilaian sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dan bagaimana hasilnya direalisasi. Maka inilah yang nanti akan menghasilkan yang namanya capaian indikator kinerja individu, yang tentu akan sangat bergantung kepada 5 kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tentunya yang terakhir itu adalah kategori sangat kurang. Nanti akan kita lihat secara rinci. Nah, yang keempat tentu bagaimana setelah sasaran kinerja kepala sekolah yang memuat kinerja kepala dinas ini diselesaikan terlebih dahulu, SKP kepala sekolah, baru dilanjutkan dengan SKP guru, karena tentunya alurnya yang harus kita ikuti mulai dari kenapa harus kepala sekolah, karena kepala sekolah SKP-nya akan memuat kinerja utama atasan langsung yaitu kadis, kemudian dari kinerja kepala dinas yang sudah diambil oleh kepala sekolah, maka akan dijabarkan, dititipkan kepada guru di sekolah melalui penjabaran mutu, peran dan hasilnya ini yang menjadi penting, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masing-masing kinerja utama dari kepala sekolah yang akan dititipkan di guru. Pengawas sekolah maka penting mengambil kinerja utama atasan langsung yaitu kepala dinas, jabarkan sebagai kinerja individu pengawas yang akan diukur sebagai pencapaian kinerja di 6 bulan ke depan, khususnya di periode Juli sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, tentu penjabaran kinerja utama dari pengawas itu mengambil kinerja atasan langsung yaitu kepala dinas, kemudian ditambah dengan contoh yang sudah saya berikan di sini, ada 9 kinerja utama pengawas sekolah yang menjadi aspek penting untuk diselesaikan di 6 bulan berjalan. Nah, oleh sebab itu, penjabaran kinerja utama yang telah ditetapkan melalui metode direct cascading itu dilanjutkan dengan membagi peran, khususnya dengan pengawas yang ada di setiap wilayah kerja masing-masing. Nah, di aspek berikutnya adalah tentu di periode Januari sampai dengan Juni 2021 yang berbeda ini adalah di bagian formulir mengacu pada SE BKN nomor 1/SE 1 Romawi 2022 itu mengamanatkan bahwa di bagian formulir harus juga ditandatangani selain oleh PNS penyusun yang dalam hal ini adalah guru, kepala sekolah ataupun pengawas, ini juga disertai dengan pejabat penilai dan harus diketahui oleh atasan pejabat penilai. Ini yang menjadi berbeda. Nah, tentu di tahap berikutnya di penyusunan SKP periode Juli sampai dengan Desember 2021 tadi sudah kita singgung bersama bahwa diawali dengan penjabaran mutu dengan atasan langsung telah berhasil, khususnya ini disepakati sebagai program prioritas yang nanti dicontoh akan kita ambil. Ada 3 kinerja dari kepala dinas yang akan dititipkan langsung ke kepala sekolah maupun ke pengawas sekolah. Nah, tentu dari rencana kinerja utama yang sudah diambil, maka bagaimana penetapan jumlah komponen kinerja utama baik itu kepala sekolah, guru dan juga pengawas. SKP pengawas sekolah memuat kinerja utama kadis dan 9 kinerja individu pengawas. Nah, ke-9 kinerja individu pengawas itu yang pertama adalah di sini dicontohkan memuat kinerja kepala dinas. Ini diambil ada 3 di slotnya nanti akan sudah diberikan. Kemudian yang kedua itu adalah kinerja, ada 9 kinerja pengawas media. Yang ketiga itu adalah memuat kinerja
utama pengawas sekolah itu aspek kompetensi manajerial. Nah, ini tentu akan berbeda dengan yang keempat, yaitu memuat kinerja utama pengawas aspek manajerial, tetapi difokuskan kepada SPMI di sistem penjaminan mutu internal. Tentu karena pengawas pembina ini adalah juga memastikan bahwa di sekolah binaan itu sistem penjaminan mutu internalnya juga optimal. Nah, di yang kelima itu adalah bagaimana memuat kinerja utama pembelajaran inovatif dan juga instrumen HOTS-nya. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang di keenam itu adalah kinerja pengawasnya itu khususnya di aspek kompetensinya, yaitu terpenuhinya kompetensi evaluasi pendidikan. Kemudian di ketujuh itu adalah memuat kinerja utama kompetensi supervisi pengawas, dan memastikan di kedelapan bahwa supervisi di sekolah binaan itu juga telah dilaksanakan. Nah, di ke-9 ini baru memuat kepada kinerja utama pengawas aspek pengembangan keprofesian keberlanjutan, khususnya dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan juga karya inovatif. Dan yang terakhir ini adalah di aspek unsur penunjangnya. Nah, di berikutnya tentu di aspek kepala sekolah ada 8 komponen, kemudian di aspek guru ini ada 9 komponen yang tentunya ini semua adalah kinerja utama yang wajib untuk tentunya dimuat di periode Juli sampai dengan Desember. Nah, di terakhir tentu di panduan ini akan saya berikan bagaimana aspek penilaian ini menjadi sesuatu yang penting ketika capaian indikator kinerja. Nah, ini yang penting untuk menjadi pemahaman bersama, bahwa untuk penilaian di SKP diperhatikan penting itu adalah bagaimana capaian indikator kinerja. Apakah hasilnya itu sangat baik? Ketika sangat baik, maka rentang penilaiannya itu adalah sesuai dengan sistem penilaian kinerja PNS, itu berada di rentang skor 110 sampai dengan 120. Sangat baik. Nah, sedangkan untuk di baik itu adalah rentang skornya 90 sampai dengan 109. Ini yang paling penting ya. Lalu kalau di cukup, maka nilai cukup itu sekarang berada di rentang 70 sampai dengan 89, dan kurang itu adalah 50 sampai dengan 69. Nah, kemudian yang terakhir di sangat kurang itu adalah nilainya kurang dari 50. Nah, sehingga tentu nanti ini akan sangat membantu untuk menentukan rumus di Excel-nya. Nah, sehingga saya mulai dulu dengan memandu sahabat guru hebat, khususnya yang akan saya pandu kali ini adalah di pengawas sekolah. Nah, saya mulai karena ini adalah pengawas sekolah, tentu di sini contohnya adalah menggunakan nama saya. Sama di identitas diri itu ada 5 yang harus dilengkapi. Yang pertama itu di sini harus diganti ini. Ini masih nama kepala sekolah, maka di sini saya ganti dengan nama pengawas sekolah. Ya, sudah berhasil. Nama pengawas, kemudian NIP seperti biasa, pangkat, golongan, jabatan, dan unit kerja. Di sini sudah. Yang lain-lain saya kira tidak menentukan. Sampai kepada nanti di sini pejabat penilai atasan, kebetulan masih sama ini atasan langsungnya. Ini adalah kepala dinas pendidikan sesuai pangkatnya, unit kerja. Nah, kalau itu sudah, tinggal nanti sahabat guru hebat dan pengawas memasukkan kode pangkatnya. Di sini kalau pangkatnya adalah pembina utama muda, berarti dia di kode 11. Yang lain-lain sudah selesai. Nah, maka akan langsung kita masuk ke cover. Covernya juga sudah sesuai pangkatnya, nama. Lalu di formulir. Nah, di formulir di sini sudah juga diberikan beberapa kemudahan. Di sini sudah dimasukkan, tadi saya sebutkan ada 9 di pengawas media. Sebetulnya pilihannya di situ ada kurang lebih 11 ya, tetapi kebetulan saya tidak
membimbing pengawas muda, tidak juga di daerah terpencil, sehingga yang diambil di sini adalah penyusunan program, kemudian melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah, memantau SNP, penilaian kinerja guru, lalu melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program sampai kepada mengevaluasi ya hasil ininya, pembimbingan dan pelatihan. Nah, kemudian ini adalah di unsur utama pengawas media. Kemudian di berikutnya di unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan, di sini sudah saya siapkan juga sheet-nya. Tinggal apa yang pengawas sudah lakukan tinggal dipilih. Jadi di sini ada pilihannya, sudah dibantu di sini di penjabaran. Itu ada pilihannya di aspek diklat fungsional ya, di pengembangan dirinya, di pelatihan. Di sini ada 9 aspek. Lalu lanjut di publikasi ilmiahnya. Saya kembali dulu. Di sini tinggal pilih apa yang diikuti. Kalau 5 berarti mengikuti diklat fungsional yang lamanya 81 sampai 180. Angka kreditnya juga sudah sesuai. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah menyelesaikan satu best practice, maka di sini kodenya 23, angka kreditnya ini 2,5. Lalu saya juga sudah menyelesaikan pengembangan model kepengawasan atau pelatihan atau pembimbingan, dilengkapi dengan video pembelajaran dengan kategori kompleks, karena di sini ada 4 ya yang sudah diselesaikan. Nah, kemudian di unsur penunjangnya juga sudah dilengkapi. Nah, lalu pada saat ini di print nanti di sininya juga sudah tidak usah diubah lagi, sudah saya tutup. Kemudian yang belum itu hanya di formulir nanti. Di sini silakan setelah fix memilih ya nomor di set di row 22 sampai dengan dan seterusnya, ini silakan nanti ditutup, kemudian nanti di print. Penilaian juga sudah, prestasi saya kira sudah selesai. Nah, kemudian di periode berikutnya, nah ini tentu yang baru karena ini yang lama, saya kira ini cepat sekali. Nah, di periode yang baru ini adalah di Juli sampai dengan Desember untuk pengawas. Maka yang menjadi penting di sini adalah penjabaran mutu kinerja pengawas sekolah melalui pembagian peran dan hasil menggunakan metode penyelarasan direct cascading-nya. Nah, tentu di sini saya sudah pandu ada sekitar yang pengawas media. Ini mulai dari terpenuhinya rasio jumlah pengawas, ini yang titipan dari kepala dinas. Lalu terlaksananya layanan bimbingan, tersedianya laporan, sampai kepada 12 aspek ini, 12 poin ini. Nah, nanti silakan dipilih, atau kalau ini ada yang tidak sesuai, tentu ini silahkan diganti, disepakati dulu dengan atasan langsungnya, yaitu kepala dinas. Nah, berikutnya adalah kinerja utama pengawas sekolah media. Ada 11 pilihan. Di sini sudah saya siapkan slotnya. Nanti di rencana kinerja print silakan dipilih. Tentu nanti akan ada beberapa pertimbangan, nanti akan kita cek. Nah, di 11 itu tentu ada beberapa yang tidak kita ambil. Nah, kemudian di berikutnya adalah kinerja utama pengawas sekolah terwujudnya kompetensi manajerial. Jadi ini kompetensi ya, kompetensinya ini saya ambil dari Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang kompetensi pengawas ya. Ini ada 8 pilihan. Lalu di berikutnya ini diambil dari kinerja utama manajerial pengawas sekolah terwujudnya sistem penjaminan mutu ya, SPMI ya. Nah, di SPMI ini penting, ada 5 pilihan.
nanti slotnya satu yang diambil, nanti kita lihat. Nah, berikutnya adalah kinerja utama pengawas, terwujudnya pembelajaran inovatif dan adanya instrumen penilaian berbasis HOTS. Nah, ini ada 10. Dari 10 ini silakan nanti diambil 2. Aspek nomor 6 yaitu kinerja utama pengawas sekolah, terpenuhinya kompetensi evaluasi pendidikan itu telah dioptimalkan. Di sini sudah ada 6 pilihan. Lalu di sini di 7 itu adalah kinerja utama pengawas sekolah, terpenuhinya kompetensi supervisi akademik itu telah dioptimalkan. Terkait kompetensinya dulu. Lalu di sini adalah di pelaksanaan supervisinya di nomor 8. Itu ada 5 pilihan. Lalu di nomor 9 ini adalah kinerja utama pengawas sekolah melalui pengembangan keprofesian keberlanjutan, mulai dari diklat fungsional yang diikuti, durasinya nanti silakan dipilih di sini ada berapa yang diikuti. Ada 9 pilihan sampai kepada di sini ada terlaksananya kegiatan ilmiah, ada seminar, ada juga mengikuti forum ilmiah dengan angka kreditnya juga sudah dilengkapi. Nah, di berikutnya adalah di publikasi ilmiah itu ada pilihannya 27 jenis publikasi ilmiah lengkap dengan angka kredit. Kemudian ada di karya inovatif ya, ada 21. Dan yang terakhir di ke-10 kinerja utama pengawas tugas tambahan penunjangnya, khususnya di penunjang ini sudah dilaksanakan. Ada 20 pilihan. Nanti ini slotnya kita siapkan. Nah, di berikutnya saya sudah pandu juga di sini ada pembagian perannya, direct task scalingnya, tentunya di nama dan jabatan pegawai. Di sini ada outcome-nya apa. Di sini sudah khusus di format matriks pembagian peran dan hasil. Di sini saya ambil dulu di satu kantor tertentu, kebetulan di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini di kinerja kepala dinas yang saya ambil itu ada poin nomor 2, terlaksananya layanan bimbingan dan pembinaan oleh pengawas sekolah pada binaan masing-masing. Kemudian yang ketiga itu tersedianya laporan hasil pembinaan kepengawasan. Lalu yang keempat itu adalah terwujudnya sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah, itu ditandai dengan tersusunnya perencanaan mutu terkait dengan SPMI. Nah, di sini dari 3 yang diambil untuk periode Juli sampai dengan Desember dari 12 ini secara bertahap akan kita ambil. Nah, di berikutnya tentu akan di tahun berikutnya akan diambil sesuai dengan tahunnya yang lengkap, karena ini kan kita hanya 6 bulan sehingga tidak semua bisa kita ambil. Nah, namun di beberapa teman-teman pengawas yang lain itu nanti bisa mengambil poin-poinnya, tentu akan berbeda tergantung kepada prioritas dari komunikasi dengan pimpinan, yaitu kepala dinas. Nah, kemudian di berikutnya yang sudah lengkap di sini dipandu itu adalah di sasaran kinerja pegawai. Nah, di sasaran kinerja pegawai ini dimulai dulu dengan ada 10 komponen tadi. Yang pertama kinerja kepala dinas. Di sini sudah silahkan dipilih dari 12 itu pilihannya. Di sini saya mengambil 2, 3, dan 4. Tentunya di sini sudah dibantu dengan VLOOKUP-nya. Nah, aspek kuantitasnya di sini juga sudah tambahan awal kata di masing-masing rencana kinerja. Itu akan menjadi indikator kinerja individu. Kemudian targetnya nanti ini yang disesuaikan. Targetnya itu berapa persen mau ditetapkan, karena itu nanti akan terkait dengan realisasinya. Kalau targetnya terlalu tinggi kemudian realisasinya nanti tidak tercapai, ini akan membuat capaian indikator kinerjanya itu akan menjadi kategorinya nanti akan menjadi 5 itu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tentunya itu sangat kurang. Nah, di keseluruhan ini
rencana kinerjanya itu dari 10 komponen sudah semua diambil. Dari yang nomor 1 kinerja atasan langsung dari kepala dinas yang kita ambil ada 3. Lalu di kinerja utama pengawas media di sini tidak 9 itu saya ambil. Kenapa? Karena ada beberapa yang tentu tidak dilakukan lagi di 6 bulan ke depan. 6 bulan pertama tadi sudah diselesaikan Januari sampai dengan Juni. Seperti penyusunan program itu pengawas tidak membuat lagi, sehingga di sini slotnya saya siapkan ada 5, yaitu di nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 7 dan nomor 9. Di sini pada pilihan tadi di semester pertama itu dilaksanakan ada 9, tetapi di semester 2 ini diambil ada 5. Nah, berikutnya di kinerja utama manajerial terwujudnya sistem penjaminan mutu. Nah, maka di sini sudah diambil tadi ada 1, lalu di pembelajaran inovatif ini ada 2, nomor 5. Di aspek nomor 6 itu ada 1 slot yang sudah diambil. Lalu di nomor 7 juga demikian. Sampai kepada nomor 9, ini yang wajib yang harus diambil itu adalah ada 3. Di aspek pengembangan diri, lalu di aspek publikasi ilmiah, dan juga di sini ada di aspek karya inovatifnya. Nah, di sini sudah diambil. Sampai kepada terakhir, di sini ada penunjang pengawas, tugas penunjang pengawas. Nah, kemudian di keterkaitan angka kredit ini juga sudah diambil, dilengkapi. Nah, di bagian dari angka kredit yang diambil dari kinerja utama Kadis itu tidak memperoleh angka kredit secara langsung, tetapi itu akan mendukung dari kinerja utama pengawas medianya, sehingga fokus di penilaian angka kreditnya itu ada di kinerja utama pengawas sekolah media yang telah dilaksanakan tadi, yang diambil di sini 5, maka kelima-limanya itu ada angka kreditnya. Lalu begitu juga dengan di kinerja utama pengawas, khususnya di terwujudnya kompetensi manajerial sampai kepada SPMI, itu semua akan mendukung kinerja utama pengawas, dan termasuk juga di sini di kinerja pengembangan keprofesian keberlanjutannya. Ini yang tentunya sudah dilingkan juga dengan angka kreditnya sampai kepada di penunjang. Nah, lalu di verifikasi ini juga sudah sampai kepada pendokumentasian. Ini sebelum pendokumentasian rencana aksinya, dokumentasi sampai ke penilaian SKP. Nah, di penilaian SKP ini saya sudah pandu lebih rapi juga. Jadi ini juga agak berbeda juga di guru dan di kepala sekolah. Nanti polanya bisa diikuti. Dan di target ini silakan difikskan dulu berapa target yang memang akan dicapai di setiap instansi tentunya. Nah, kemudian di realisasinya itu diberi warna kuning ini, nanti silakan diganti angkanya berapa. Nah, kemudian nanti dari realisasi ini akan menghasilkan yang namanya capaian indikator kinerja individu, capaian IKI di sini. Nah, di capaian IKI inilah yang nanti akan memberikan kategori capaian IKI. Nah, kalau di sini nilainya 88, maka tadi rentangnya itu berada di yang ketiga, 70 sampai 89. Belum mencapai baik, sehingga di sini muncul cukup. Nah, kalau cukup maka di sini rumusnya silakan dikopi ini. Kalau cukup. Nah, baik ini sudah otomatis ya. Sini otomatisnya 109. Begitu juga kalau sangat baik. Ini sangat baik otomatis 120. Karena tidak ada lagi angka di atas 120. Kalau sangat baik itu dia angkanya tadi rentangnya 110 sampai dengan 120. Yang kurang ini adalah tentu nilainya adalah tadi hasil di
capaian indikator kinerja individunya yang diperhatikan. Oh, hasilnya adalah 60. Kalau di sini 60, maka 60 itu berada di kurang, maka kalau kurang berarti rumusnya adalah 50 plus. Sedangkan kalau sangat kurang, maka nilainya adalah di sini kurang dari 50. Kurang dari 50, maka dia akan dapat predikat sangat kurang, sehingga rumusnya adalah P20 ya. P20 itu berarti rumusnya adalah M20 37,50 dibagi dengan 59 kali 49. Jadi pola rumus sangat kurang itu begitu. Tentu di 5 aspek ini yang menjadi penting. Ketika baik itu adalah 109. Kita sudah gunakan rumus if di sini ya. Baik dan sangat baik itu sudah otomatis penilaiannya. Nah, yang di 3 berikutnya, cukup, kurang, dan sangat kurang, itu mengikuti tanda-tanda yang warna yang saya berikan. Nah, kemudian di akhir tentunya disinilah akan mendapatkan penilaian SKP atau penilaian SKP print-nya. Angkanya seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja. Lalu di pengajuan ide baru. Nah, di ide baru tentu di sini saya masukkan sebagai ada beberapa ide baru yang memang telah berhasil diselesaikan, khususnya di program aplikasi ini, termasuk kepada penilaian kinerjanya ini, lalu sampai ke perilaku, dan yang laporan dokumen penilaian kinerja, sampai kepada yang terakhir itu adalah integrasi SKP periode Januari sampai dengan Juni ya, digabung dengan Juli sampai dengan Desembernya. Nah, demikian sahabat guru hebat, khususnya di kepala sekolah, guru, dan juga pengawas pembina. Tentu di 3 video terakhir yang saya sudah share ke sahabat guru hebat, yaitu mulai dari penayangan di tanggal 7 Februari, itu adalah aplikasi kepala sekolah dengan kode 10. Kemudian 22 Februari, di situ ada 2 aplikasi, yaitu kode 9G dan 9W, khususnya untuk guru dengan tugas tambahan, baik yang wali kelas tidak mengurangi jam dan juga yang wakil kepala sekolah yang mengurangi jam. Itu sudah ada 2 aplikasi. Dan yang terakhir tentu di aplikasinya di tanggal 7 Maret ini sudah ada aplikasi pengawas. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan pemahaman sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan pengawas semakin tuntas di dalam memahami SKP tahun 2021.